Jika skuad Manchester City tidak dirampingkan, Pep Guardiola ancam bakal mundur. Bos Manchester City Pep Guardiola mengatakan dia ingin memiliki skuad yang ramping. Guardiola menegaskan dia akan mengundurkan diri sebagai manajer City jika diberi skuad besar untuk dipilih setelah bursa transfer musim panas. Sejumlah pemain senior Man City tidak dimasukkan dalam skuad yang mengalahkan Bournemouth 3-1. Guardiola mengatakan dia tidak senang karena tidak memasukkan begitu banyak pemain. Abdulkadir Husanov, Savinho, James McAtee, Claudio Echeverri, dan Rico Lewis semuanya tidak masuk dalam skuad melawan Bournemouth. Meski ini menunjukkan kedalaman yang dimiliki Guardiola, pelatih asal Spanyol itu ingin bekerja dengan skuad yang lebih kecil. Di laman resmi, Manchester City mencantumkan 28 anggota skuad tim utama, ditambah 4 pemain yang dipinjamkan ke tempat lain. Juru taktik asal Spanyol itu merasa tertekan karena sering harus meninggalkan sejumlah pemain dalam sebuah pertandingan. Sebagai mantan pemain, Guardiola tahu bagaimana rasanya hanya bisa menyaksikan rekan setimnya bermain dari rumah. Guardiola mengatakan skuad yang besar tidak dapat dipertahankan. Menurutnya tim yang ramping akan penting bagi jiwa tim. Para pemain akan menciptakan hubungan satu sama lain yang lebih erat, sesuatu yang dinilainya sedikit hilang musim ini. Saya katakan kepada klub bahwa saya tidak menginginkan skuad yang lebih besar. Saya tidak ingin meninggalkan 5 atau 6 pemain di lemari es. Saya tidak menginginkan itu. Saya akan mengundurkan diri. Buat skuad yang lebih ramping, saya akan bertahan. Sebagai seorang manajer, saya tidak dapat melatih 24 pemain dan setiap kali saya harus memiliki 4, 5, 6 pemain yang tinggal di rumah karena mereka tidak dapat bermain. Ini tidak akan terjadi. Saya katakan kepada klub, saya tidak menginginkan itu. Saya tidak ingin memiliki 24, 25, 26 pemain saat semua orang fit. Jika ada cedera, kami memiliki beberapa pemain akademi dan kami melakukannya. Kevin De Bruyne tinggalkan Man City, sulit tergantikan tapi Phil Foden punya kesempatan. Kevin De Bruyne telah menegaskan bahwa ia meninggalkan Man City bukan atas keinginannya sendiri, dengan mengatakan bahwa ia terkejut karena tidak ditawari kontrak baru oleh klub. Sementara langkah berikutnya kemungkinan akan membawanya ke Chicago Fire di Amerika Serikat, perhatian kini akan segera beralih pada tugas sulit menemukan penggantinya bagi manajer Man City Pep Guardiola. BBC Sport memahami bahwa Man City tertarik merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, namun bisa terganjal karena ongkos transfer yang tinggi. Namun Morgan Gibb White dari Nottingham Forest menjadi salah satu opsi paling memungkinkan. Sejatinya Man City tidak perlu mencari pemain anyar untuk mengisi pos yang ditinggalkan Kevin De Bruyne. Dua pemain di klub, yakni Phil Foden dan Jack Grealish, yang musim ini hanya berperan sebagai pemain pelapis bisa menjadi solusi pengganti Kevin De Bruyne. Apalagi jika Phil Foden dan Grealish menemukan kembali performa terbaiknya. Ex-pemain Man City, Micah Richards punya pendapat menarik mengenai siapa sosok pemain pengganti De Bruyne. Dia menyebut kepergian De Bruyne seharusnya jadi kesempatan Foden unjuk gigi. De Bruyne tidak tergantikan. Saya kecewa dengan Phil Foden, tapi sekarang waktunya ia unjuk gigi. Ada posisi yang kosong dan inilah waktunya Foden. Manchester City jadikan Dani Olmo target utama pengganti De Bruyne. Manchester City tengah mempersiapkan generasi lini tengah mereka seiring mendekatnya kepergian Kevin De Bruyne di akhir musim. Setelah Florian Wirtz yang sebelumnya menjadi incaran utama kini lebih dekat ke Bayern Munich, perhatian The Citizens beralih ke Dani Olmo dari Barcelona. Menurut laporan Relevo, Olmo kini menjadi target teratas City, mengungguli nama-nama lain seperti Morgan Gibb White Nottingham Forest dan Hugo Larsson Eintracht Frankfurt. Ketertarikan ini bukan hal baru, mengingat gelandang asal Spanyol tersebut juga sempat dikaitkan dengan City pada bursa transfer Januari lalu. Pep Guardiola dikabarkan sangat ingin membawa Olmo ke Etihad Stadium dan menjadikannya pilar baru di lini tengah. Bahkan, posisi Olmo dalam daftar belanja disebut telah melampaui Wirtz. Namun, mendatangkannya tidak akan mudah.
Barcelona merekrut Olmo dari RB Leipzig dengan harga 47 juta euro pada musim panas lalu dan tidak berniat melepas pemain berusia 27 tahun itu. Kecintaan Olmo pada klub menjadi faktor utama ia bertahan, meski tengah berada di tengah kisruh finansial dan masalah pendaftaran pemain. Kontrak Olmo di Camp Nou berlaku hingga 2030, membuat Barcelona tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya. Namun, ketidakpastian soal status pendaftaran pemain yang kini ditangani Pengadilan Nasional bisa membuka peluang negosiasi. City diyakini memiliki dana untuk mengajukan tawaran yang cukup besar, dan Barcelona kemungkinan hanya akan tergoda jika nominalnya sangat menggiurkan, mengingat peran penting Dani Olmo di bawah pelatih Hansi Flick musim ini. Ada jarak soal gaji, Napoli masih berusaha kejar Kevin De Bruyne. Napoli terus mengejar tanda tangan Kevin De Bruyne di tengah laporan bahwa masih terdapat perbedaan sekitar 3 juta euro per musim dalam kesepakatan gaji antara kedua pihak. Gelandang asal Belgia itu dikabarkan menjadi target utama Napoli setelah kontraknya bersama Manchester City berakhir pada bulan Juni. Meski diminati oleh klub-klub dari MLS dan Liga Pro Saudi, sang gelandang disebut telah memberikan preferensi untuk berlabuh di Serie A. Laporan dari Italia, termasuk calciomercato.com, menyebutkan bahwa tawaran Napoli saat ini berani memberi gaji sekitar 7 juta euro per musim, ditambah bonus, dalam kontrak berdurasi 2 tahun. Namun, Kevin De Bruyne masih menginginkan angka sekitar 10 juta euro per musim, angka yang mencerminkan pengurangan dari gaji tinggi yang ia terima di Manchester City, namun tetap signifikan untuk ukuran Napoli. Dalam waktu dekat, De Bruyne juga dijadwalkan untuk berbicara langsung dengan pelatih kepala Napoli, Antonio Conte. Diskusi ini diperkirakan akan memainkan peran penting dalam meyakinkan sang gelandang veteran soal proyek jangka pendek Napoli, terutama mengingat ambisi klub untuk kembali bersaing di papan atas Serie A dan Eropa. Dengan rekam jejak 6 gelar Premier League dan reputasi global, De Bruyne akan menjadi rekrutan besar bagi Napoli. Namun, semua itu kini bergantung pada bagaimana kedua pihak bisa menjembatani celah dalam struktur gaji dalam pembicaraan berikutnya.